semuanya, kembali lagi dengan saya Cika. Kali ini saya bersama dengan Kepala Sekolah SD yaitu Miss Lily. Hai semua. Oke Miss Lily, tadi kan kita sudah ngelihat graduation SD nih. Apa sih perasaan Miss Lily setelah ngelihat anak-anak didik Miss atau yang Miss pimpin itu selama ini udah lulus gitu? Ya pastinya pertama kali senang banget ya. Dan juga pasti ada campur harunya. Karena mereka merupakan angkatan-angkatan pandemi juga. Begitu kelas 3, 4, 5 ya. Kelas 6 baru full onsite, tapi bersyukur mereka adalah anak-anak hebat yang luar biasa. Juga orang tua yang keren banget, mereka orang tua yang selalu mendukung kegiatan sekolah, kerjasama antara orang tua dan guru dengan baik, sehingga kami percaya anak-anak lulusan ini merupakan anak-anak generasi yang Tuhan berkati. Wow, betul banget sih. Emang terharu banget gitu ngeliat seseorang yang kita udah didik, kita pimpin tuh ternyata udah lulus dan jadi berhasil gitu. Ya, amin. Mudah-mudahan jadi orang yang berhasil dan sukses di masa depan. Oke, dan pertanyaan selanjutnya dan yang terakhir Miss, harapan Miss untuk anak-anak tersebut tuh di masa depan tuh bagaimana sih Miss? Ya, harapan kami para guru tentunya sesuai dengan visi misi sekolah yang udah ditanamkan ya. Kami berharap anak-anak ini menjadi pribadi yang pertama takut akan Tuhan, 2 hormat pada orang tua, dan yang ketiga menjadi pribadi yang berintegritas. Oh iya betul sekali, sesuai dengan visi misi sekolah kita mendidik anak murid untuk menjadi orang yang berintegritas, bukan? Yes. Oke, sekian wawancara kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cika. Di sini saya bersama dengan BP YKKI Cabang Jakarta dengan Bapak William. Oke, halo Bapak William. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai graduation SD tadi. Bagaimana sih perasaan Bapak setelah anak SD tadi sudah lulus dan masuk ke jenjang selanjutnya yang lebih tinggi? Perasaan saya itu tadi bangga sekali karena anak-anak yang saya nggak sangka-sangka kecil-kecil di sekolah minggu ternyata sekarang bisa lulus. Yang kedua juga saya bersyukur pada Tuhan, ternyata Tuhan tetap menyertai mereka tidak melalui saya tapi melalui guru sekolah gitu. Jadi mereka sangat luar biasa saat ini bisa lulus semua. Mantap ya Bapak. Terus harapan Bapak untuk anak-anak yang tadi sudah lulus tuh apa sih? Harapan saya sebenarnya cuma 2. Jadi yang pertama dia harus takut akan Tuhan. Seperti tadi kepala sekolah yang disampaikan ya, takut akan Tuhan itu jadi visi dari misinya Kudus. Yang kedua mereka juga harus mengandalkan Tuhan. Gitu. Harapannya mereka tidak lupa pada Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai mereka dan juga selalu mengandalkan Tuhan di setiap tantangan nanti ke depannya. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir untuk Bapak. Harapan Bapak untuk Kalam Kudus itu ke depannya seperti apa sih? Kalau untuk Kalam Kudus harapannya itu melalui guru-guru, anak-anak semuanya bisa semakin bertumbuh lagi. Jadi nggak cuman sekecil ini tapi bisa semakin besar, dan juga selain menjadi besar jadi berkat juga untuk mungkin sekitar sini sekeliling kawasan Kosambi ini menjadi sekolah yang menjadi berkat dan juga bisa mendidik anak-anak sekitar sini gitu. Oke, berarti harapan Bapak sekolah Kusum Kalam Kudus ini jadi berkat untuk sesama ya? Betul, harus tuh. Sekian wawancara kita hari ini, terima kasih. Terima kasih. Halo semuanya, bersama dengan saya Cika. Sekarang saya bersama dengan BP KKI Pusat bersama dengan Bapak Roben. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak Roben mengenai anak-anak yang tadi sudah lulus graduation. Yang pertama, perasaan Bapak Roben setelah melihat anak-anak yang sudah lulus SD dan masuk ke jenjang berikutnya itu bagaimana Pak perasaannya? Rasanya sangat senang ya, dan sekaligus bangga, di mana mereka di dalam 2 kali musim ya, musim COVID dan juga musim yang sudah bebas COVID, mereka bisa berjuang dan mereka berhasil. Nah, itu kebanggaan saya, dan juga kegigihan mereka dalam beradaptasi dan kegigihan guru-guru yang bisa memberikan kontribusi atau katakan semangat kepada anak-anaknya dan di dalam menyelesaikan studinya. Itu kebanggaan, itu kesukacitaan saya. Terima kasih pendapatnya Pak Roben. Selanjutnya mau bertanya untuk harapan Bapak untuk anak-anak tersebut itu bagaimana? Harapan saya biar anak-anak yang dididik di dalam sekolah Kristen Kalam Kudus ini menjadi alat menjadi berkat bagi bangsa ini ya, dan juga bagi masyarakat yang ada di sekitar ini.
sehingga orang mengetahui bahwa anak-anak yang bersekolah di Kalam Kudus bisa menjadi berkat untuk segala bangsa gitu. Wah, begitu. Oh, pertanyaan terakhir Pak Robin, harapan Pak Robin untuk sekolah Kristen Kalam Kudus itu kedepannya seperti apa sih Pak? Nah, harapan saya sekolah Kalam Kudus ke depan itu dia bisa dapat lebih banyak lagi menjangkau anak-anak ya, mendidik mereka, mengembangkan bakat dan talenta mereka sesuai dengan passion mereka, sehingga dengan bakat dan passion mereka biar Tuhan pakai sebagai alatnya nantinya memuliakan nama Tuhan, dan orang melihat dia ini adalah anak-anak yang dididik di Kalam Kudus yang cinta akan Tuhan, sehingga nantinya dia dapat mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Jadi Kalam Kudus itu mendidik anak murid untuk mempunyai karakter seperti Kristus ya. Betul sekali. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih pendapatnya Pak Robin. Ya. Terima kasih juga. Halo semuanya, bersama lagi dengan saya Cika. Di sini saya bersama dengan BP KKI Pusat Bapak Martinus. Iya, saya Pendeta Martinus. Cika senang bisa bersama dengan Cika di kesempatan ini. Oke Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak akan anak-anak yang sudah lulus di SD, di jenjang SD ini dan mulai masuk ke SMP? Iya, menghadiri acara graduation hari ini, ingat di masa lalu waktu tamat SD tentu ada rasa senang, ada sukacita, tapi melihat anak-anak hari ini saya bangga sekali sebagai bagian dari keluarga Kalam Kudus ya, bangga melihat anak-anak yang begitu luar biasa. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, harapan Bapak untuk anak-anak tersebut ke depannya itu seperti apa Pak? Iya, setelah 6 tahun anak-anak diperlengkapi, dididik dengan baik ya, dikasihi, harap ini menjadi modal yang kuat supaya anak-anak di chapter selanjutnya dalam kehidupan mereka di pendidikan yang lebih tinggi, di SMP mereka bisa menjadi pribadi yang tekun, tidak mudah menyerah, mereka juga tetap mengandalkan Tuhan dan penuh integritas, supaya mereka sungguh-sungguh boleh membuat bangga orang tua dan terutama memuliakan nama Tuhan juga. Baiklah Pak, jadi harapan untuk anak-anak yang tadi sudah lulus itu adalah menjadi orang yang berintegritas dan juga memuliakan nama Tuhan ya? Iya, jika betul sekali. Iya, saya doakan untuk lulusan yang tadi sudah lulus menjadi orang yang sukses tapi juga takut akan Tuhan. Amin. Iya. Iya, kita perlu doakan bersama ya, iya, Cika. betul. Oke, untuk pertanyaan terakhir Pak, harapan Bapak untuk Kalam Kudus kedepannya itu seperti apa sih? Iya, Kalam Kudus dipercayakan oleh Tuhan untuk boleh melayani berbagai generasi dari berbagai wilayah. Kalam Kudus ada dari Sabang sampai Merauke, ya. Dan Tuhan memberikan anugerah yang begitu luar biasa. Dan harapan saya Kalam Kudus tidak mudah puas diri, tapi terus berusaha untuk boleh meningkatkan kualitas, fokus untuk pengembangan SDM baik dari segi guru, kualitas kurikulum, supaya Kalam Kudus boleh menjadi bagian bagi pendidikan dan mempersiapkan generasi emas Indonesia ke depan. Wow, mantap sekali ya. Terima Iya. kasih untuk pendapatnya Pak. Terima kasih juga Cika untuk kesempatan wawancara yang menyenangkan Iya. ini. Tuhan Yesus memberkati Pak. Iya, Tuhan Yesus berkati. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cika. Di sini ada bersama saya staf Head Office SKKK Jakarta bersama Pak Darwin. Ya, Pak Darwin. Iya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai graduation tadi. Yang pertama, perasaan Bapak tuh bagaimana sih setelah melihat anak-anak sudah lulus dan mulai ya masuk ke dalam jenjang berikutnya yaitu SMP? Ada beberapa perasaan yang muncul. Yang pertama senang, bangga, kemudian bersyukur juga. Bersyukurnya karena bisa mengikuti acara ini, bisa merasakan bagaimana orang tua bangga melihat anaknya selama 6 tahun bisa menyelesaikan studi. Perasaan yang lain yang lebih menonjol adalah bersyukur bisa hadir bersama-sama dengan anak-anak, membayangkan masa depan mereka itu akan seperti apa. Kalau mereka bisa melewati tahap ini di dalam keyakinan pribadi, saya percaya mereka akan melewati tahapan berikut dengan baik juga.
Oh, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, harapan Bapak untuk lulusan yang tadi sudah lulus itu apa Pak? Oke, harapannya mereka bisa menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara ini, terlebih bagi pekerjaan Tuhan secara khusus di dunia pendidikan. Terima kasih Pak untuk pendapatnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin menanyakan harapan Bapak untuk Kalam Kudus ke depannya itu seperti apa ya? Harapan untuk Kalam Kudus, kiranya Kalam Kudus dapat terus konsisten di dalam menjalankan visi misi yang sudah dimulai oleh para pendahulu. Kiranya itu terus-menerus dikerjakan bagi generasi sekarang bahkan untuk masa depan. Terima kasih Pak Darwin. Halo semuanya, dengan saya Cika. Di sini saya bersama dengan perwakilan guru sekolah minggu yaitu Ibu Rika. Ibu, tadi kan Ibu menyaksikan lulusan SD yang sudah ingin masuk ke jenjang SMP. Iya. Itu bagaimana perasaan Ibu akan anak-anak yang udah lulus tadi? Iya, saya merasa senang sekali ya, bangga melihat mereka bisa menyelesaikan pendidikan di SD ya selama 6 tahun. Terlebih sebagian mereka adalah murid-murid kelas minggu di gereja yang kami layani. Dan saya bersyukur sekali karena ada yang jadi juara ya hari Wow, ini. Ya, keren itu banget. saya tidak menyangka itu anugerah Tuhan yang besar buat anak-anak ya. Puji Tuhan sekali ya. Puji Tuhan ya. Pertanyaan selanjutnya Bu, harapan Ibu untuk anak-anak yang sudah lulus ke depannya itu seperti apa sih? Nah, seperti jika juga saya lihat ya, terus bertumbuh di dalam pendidikannya, saya juga merindukan mereka terus berlanjut pendidikannya di jenjang selanjutnya, ya, sehingga sungguh-sungguh mereka menjadi anak-anak yang dibentuk khususnya di sekolah Kristen Kalam Kudus ini bukan hanya kepandaiannya, tetapi secara rohani imannya juga tinggi. Ya, betul sekali ya lah. Selain pendidikan, kita juga harus bertumbuh dalam Kristus. Oke, soal pertanyaan Ibu, pertanyaan terakhir, harapan untuk Kalam Kudus ke depannya itu seperti apa sih? Ya, saya melihat Kalam Kudus ini adalah satu ladang ya, sarana yang Tuhan pakai untuk menjangkau khususnya anak-anak yang belum mengenal Tuhan. Sebab itu harapan saya Kalam Kudus ini ke depan menjadi alat Tuhan ya, selain mendidik anak-anak mempunyai satu kualitas pendidikan yang baik, mereka juga menjadi anak-anak yang diselamatkan, sehingga anak-anak ini boleh menjadi berkat di kemudian hari di tempat mereka bekerja atau dimanapun Tuhan tempatkan mereka, sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan yang dimuliakan. Ya, Iya. Solido Gloria Iya, ya. Segala Solido kemuliaan untuk Tuhan. Ya, begitulah Cika. Terima kasih ya Bu atas wawancaranya hari ini. Sama-sama. Hai semuanya, kembali lagi bersama dengan aku Cika dari Journalism with Us Kakatu. Kali ini kita bareng siapa ya? Saya kakak Fieri Julian. Oke, jadi kita di graduation SD ya tadi. Nah ini kakak Fieri ini gimana sih perasaannya setelah memenangi nih, udah kelulusan, terus dapat juara 1 umum dan juara 1 kelas lagi? Wah, saya merasa sangat senang dan saya tidak menyangka saya bisa menjadi juara umum. Wah, nggak nyangka banget Nggak ya? nyangka banget. Semua berkat pertolongan sendiri atau gimana gitu? Berkat pertolongan dari Tuhan, orang tua, dukungan dari teman dan pastinya saya. Oh, dan juga bimbingan guru-guru ya? Ya, betul. Oke, terus kamu cita-citanya untuk masa depan tuh apa? Cita-cita saya untuk ke depan nanti agar saya bisa lebih giat belajar dan menjadi dokter. Oh, jadi dokter. Iya. Oh, berarti nanti pas SMA pasti ambil jurusan IPA dong? Pasti dong. Iya dong, oh, keren-keren banget. Nah, terus harapan kamu untuk sekolah Kristen Kalam Kudus itu gimana? Oke, jadi harapan saya untuk sekolah ini agar terus lebih maju dalam segi pembangunan dan juga agar lebih maju dalam pendidikan. Wah, mantap banget ya. Untuk sekolah Kalam Kudus agar tetap terus maju terus-menerus. Ya. Dan yang terakhir, satu kata untuk Kalam Kudus itu apa sih? Tetap maju Kalam Kudus, semangat terus untuk belajar. Wow, keren banget sih yang satu ini. Selamat ya Biari, Ya. sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cika. Di sini saya bersama dengan Kepsek SMP Kristen Kalam Kudus 3, yaitu Bapak Ferry Donald Odibala.
Halo Pak. Ya, halo. Oke Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seputar graduation SMP hari ini. Oke, Cika. Pertama-tama, perasaan Bapak setelah meluluskan anak-anak SMP ini bagaimana Pak? Ya, Bapak merasa sangat bahagia karena momen ini adalah momen di mana mereka bisa menunjukkan sesuatu prestasi dari kehidupan mereka untuk mereka dapat melangkah lebih lanjut. Rasa sedihnya adalah berpisah dengan mereka karena selama 3 tahun kami bersama-sama. Oke Pak, sedih ya jadinya ya Pak? Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, harapan Bapak untuk murid-murid Kalam Kudus yang sudah lulus tersebut tuh apa Pak? Ya, harapan saya adalah mereka akan menjadi orang-orang yang bukan hanya berprestasi di dalam akademik, tetapi menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, bagi Tuhan, dan bagi sesama. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan terakhir Pak, harapan Bapak untuk Kalam Kudus ke depannya seperti apa ya? Ya, harapan saya sebagai kepala sekolah, Kalam Kudus itu akan menjadi sebuah sekolah unggulan yang unggul di bidang akademik, berprestasi, dan juga semakin banyak orang mengenal dan mempercayakan para anaknya untuk bersekolah di tempat kami, sehingga kami akan mencetak mereka menjadi seorang anak yang unggul, bukannya dalam prestasi tetapi mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Oke Pak Ferry, terima kasih untuk jawabannya. Ya. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cika. Di sini saya bersama dengan lulusan-lulusan SMP dan SMA Kristen Kalam Kudus 3 ya. Nah, di sini ada siapa? Saya KJ Teja Kusuma. Saya Gracia Vanessa. Oke, aku bakal nanya beberapa pertanyaan nih ke kalian. Pertanyaan yang pertama yaitu, gimana sih perasaan kalian setelah lulus SMP ini? Wah, kayaknya aku seneng banget. Oh, seneng ya? Iya. Karena nggak percaya lulus gitu? Enggak, karena gak ada beban, enak gitu, fresh. Oh, bukan begitu. Kalau kamu lulus SMP, berarti kamu harus ketemu SMA. Itu nambah beban juga, nak. Ya udahlah, pasrahin aja. Oke, menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih ya selama ini udah kerja kerasnya selama 3 tahun itu bekerja. Jadi udah bebannya selama 3 tahun, 1,5 tahun itu online, kita jadi kan kebiasaannya itu pasti kurang manfaat banget sama kita. Jadi selama pas udah masuk semester 2 kelas 8 sama seterusnya ini udah offline itu ya seneng banget akhirnya lulus karena udah mulai susah kalau mulai offline itu. Oh, begitu ya. Oke, pertanyaan kedua, cita-cita kalian itu di masa depan tuh apa sih? Kalau saya sih jadi dokter. Oh, jadi dokter ya? Wah, berarti harus ngambil IPA dong? Iya. Iya. Kalau kamu? Kalau aku itu cita-citanya paling jadi animator karena sesuai hobi juga. Oh, begitu ya. Kamu jadi dokter masuk SMA mana? SMA-nya saya tetap di Kalam Kudus. Oh, oke. Semangat belajar ya. Wah, apalagi kimia, fisika, sama biologi. Semangat deh, semangat. Terus pertanyaan selanjutnya, kalian harapan untuk Kalam Kudus itu ke depannya gimana sih? Harapanku itu agar sukses terus lah. Ya, sukses. Oke. Kamu? Kalau harapanku itu semoga Kalam Kudus makin lama makin baik. Mumpung kita juga udah mulai pindah paling ke sekolah lain atau ke Kalam Kudus lain, pasti ini yang sekarang ini kedepannya akan baik. Oke, pertanyaan yang terakhir. Satu kata untuk Kalam Kudus itu apa? Cakep. Cakep. Wow. Kamu? Sukses, maju. Mantap banget. Ini sekian wawancara kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.